warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana min afdhalis syuhur wa anzala fihi al-Qur'an ba'da at-Taurati wal Injili waz Zabur والذي أكرم على من يصوم فيه وهدانا من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبرور وعلى آله وأصحابه ما دام فريق في الدنيا وفريق في القبور أما بعد. Rekan-rekan kita Ibnu IPPNU, muslimin muslimat yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan. Tidak terasa puasa kita tinggal 28 hari lagi. Padahal baru dilaksanakan 2 hari, tapi kurang 28 hari lagi. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan akan disertai dengan keikhlasan sehingga bisa terwujud ibadah-ibadah yang mendorong kita memperbanyak bekal di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mari kita membaca surat Fatihah yang ditujukan kepada mu'allif kitab ini, yaitu beliau Kiai Muslih bin Kiai Miftah yang fotonya ada di belakang kami. Kemudian juga diberikan arwah-arwah kepada keluarga yang pada sore hari ini memberikan takjil, sehingga takjilnya tidak hanya hasil sedekah takjil, tapi juga ada manfaat kirim doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. ثم الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب يا مسلم بن جبتة وأصولهم وفروعهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ورحمهم علينا، وخصوصا إلى روح Bapak Kiai Muslim bin Miftah, thumma ila ruhi Ibu Wahyudi binti Jarmo, thumma ila ruhi Ibu Taisah binti Warqiyah, thumma ila ruhi Bapak Tanurai bin Ma'an, thumma ila ruhi Ibu Mayrah binti Ahmad Awal, thumma ila ruhi Akhir Wasita bin Aziz, thumma ila ruhi Ibu Fatihah binti Tanurai, thumma ila ruhi Siti Halimah binti Sarbari, thumma ila ruhi Musyawarah binti Kayubi, thumma ila ruhi Surah bin Kasimun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat, Ibnu IPPNU dan hadirin yang kami muliakan, Bapak
Pak Kiai Muslim bin Kiai Miftah menyusun kitab ini didahului dengan muqaddimah. Dalam muqaddimah, mari kita simak halaman 1. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih, Ar-Rahimi kang welas asih donya akhirat. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Ta'ala. Allazi zat ja'ala kang dadekake sapa Allah Ta'ala syahra ramadhana ing wulan Ramadan. Wulan Ramadan iku kepripun min afdhalis syuhuri saking unju-unjune utawa utama-utamane pira-pira wulan. Nek siji fadhala maknane unju, utama, afdhal luwih utama. Syahrun wulan siji, syuhur wulan akeh. Wa anzalalan den turunake fihi ing dalem wulan Ramadan apa Al-Qur'an turunake Al-Qur'an ing Qur'an ba'da Taurat sakwise nurunake kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil waz Zaburi lan kitab Zabur. Wonten ing wulan Ramadan menika Gusti Allah nurunake Al-Qur'an wahyu ingkang pertama dipun tampi inggih menika surat Al-Alaq ayat 1 ngantos gangsal. Niku tumurune nang wulan Ramadan. Lah kitab Al-Qur'an temurun diturunkan itu setelah Allah memberikan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Wallazi akrama landakan mulyaake, wallazi lan zat Gusti Allah akramamu mulyaake alaman ing atase wong yasumu kang poso sapa si wong fihi ing dalem wulan Ramadan. Gusti Allah mulyaake wong sing gelem poso nang wulan Ramadan. Wa hadana lan nuduhake sapa Allah na ing kita minadzulumati saking peteng pira-pira peteng ilang nuri marang cahaya marang pepadang. Nek orang ana Kanjeng Nabi Muhammad, kalau tidak ada Nabi Muhammad, alam ini disebut alam kegelapan karena tanpa ada peraturan agama. Sehingga diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alam yang gelap gelita, alam yang bahasa Jawa peteng dedek niku bisa dipadangi kelawan nur nubuwah dengan cahaya kenabian sehingga bisa menunjukkan jalan-jalan yang terang. Wassalatu utawi kasih sayang utawi rahmat, wassalatu utawi sholawat, wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku tetep ing atase bendoro kita, ala sayyidina ing atase Gusti kita, ala sayyidina ing atase tuan kita. Sayyid niku maknane wong sing mulya niku namine Sayyid. Kira-kira Kanjeng Nabi niki termasuk wong sing mulya mboten? Wis jelas paling mulya-mulyane makhluk niku Kanjeng Nabi. Dadi upamane kula panjenengan nyebut Sayyidina niku pun pas, wis pas ora ana kesalahan. Wassalatu utawi selawat wassalamu lan salam ala sayyidina iku tetep ing atase Gusti kita
ing atase junjungan kita Muhammadin, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad al-mabruri kang bagus, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Nah, alihi niku mboten sing aran ali keluargane Kanjeng Nabi niku kok mboten anak turune tok. Endi wong sing menderek kalian yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi itu dihitung keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita ini mudah-mudahan diikutkan dalam keluarganya Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, madama seladine langgeng, ma barang dama kang langgeng, apa farikun pronco-pronco, farikun niku pecah-pecahan, fit dunya ing dalem donya, wa farikun lan pecah-pecahan fil kuburi ing dalem kubur. Amma ba'du niku maknane sakwise maca alhamdulillah, sakwise maca sholawat, sakwise sing diterangke nang dhuwur niku berarti amma kan. Kemudian Kiai Muslih memanjatkan syukur, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berusaha ikut menyediakan kebutuhan masyarakat untuk bekal puasa berupa kitab Fadhailus Shaum. Fadhailus Shaum itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia keutamaan puasa atau fadilah puasa yang dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi. Kami berharap kepada Allah semoga kitab kecil ini yang berisi hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah puasa dapat bermanfaat bagi masyarakat dan agama Islam. Kepada para pembaca, para ulama, kami sangat berharap untuk ikut meluruskan isinya. Barangkali ada yang salah atau keliru dari segi apapun. Kepada asatir dan ustadzat, nah ini biasanya orang-orang kalau menyebut asatir itu ustadz laki-laki, kemudian kalau perempuan biasanya asatirat, yang benar itu ustadzat bukan asatirat, bukan. Yang pas itu kepada asatir, ustadz laki-laki, dan ustadzat, ustadz perempuan, guru-guru perempuan yang berkenaan menggunakan kitab ini untuk materi pengajian Ramadan. Kami sangat berterima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa. Kitab ini disusun dulu oleh beliau Pak Kiai Muslih pada tahun 1399 Hijriah atau Januari 1979. Sahabat belum lahir. Bapak ibumu barangkali belum pacaran. Kemudian diterjemahkan oleh putra-putrinya, oleh cucu-cucunya juga, oleh keturunan dari Pak Kiai Muslih pada tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, 25 Februari 2020 Masehi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong akeh kang padha iman. Ya ayyuhalladzina, hei wong akeh amanu kang padha iman. Kutiba ditulisake, nek masuk nek barane sing pas niku matane kutiba niku ditulisake, tapi nang kene maknane diwajibkan. Kutiba diwajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso, kama kaya barang kutiba kang den wajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking wong-wong sadurunge sira kabeh, la'allakum supaya ana apa sira kabeh ana iku takun padha takwa sapa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Niki ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Niki menunjukkan ayat yang menyuruh kita, mewajibkan kita untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kapan ayat ini diturunkan? Mari kita lanjutkan. Puasa diwajibkan sejak turun ayat di atas, yaitu pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa itu disyariatkan setelah Rasulullah berada di Madinah. Dulu waktu Rasulullah masih di Makkah belum ada syariat puasa. Tapi kalau sholat disyariatkan mulai dari Makkah. Beliau masih ada di Makkah sudah mulai disyariatkan untuk bersolat. Rasulullah melakukan puasa Ramadan hanya 9 kali. Rasulullah menjalankan puasa Ramadan hanya 9 kali, karena masa Rasulullah di Madinah hanya 10 tahun. Jadi 10 tahun lebih sedikit. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini turun pada tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah. Berarti Rasulullah berada di Madinah 2 tahun. Sehingga Rasulullah hanya menjalankan puasa karena usia Rasulullah di Madinah hanya 10 tahun, menjalankan puasa hanya 9 kali Ramadan. Dari 9 kali Ramadan yang bilangannya 30 hari hanya sekali. Jadi Rasulullah menjalankan puasa ping 9 niku 29 dina terus. Yang 30 hanya 1 kali. Lainnya nukus itu umur bulannya hanya 29 hari. Jadi yang 30 itu namanya kamal, kalau yang 30 namanya nukus. Nah ini tahun ini berarti Ramadan ini insya Allah nanti kamal apa nukus? Kamal berarti ya, insya Allah 30 hari. Nah kemudian perlu diketahui penentuan awal bulan Ramadan dihitung dengan metode ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu yang menghitung perputaran waktu. Itu namanya ilmu falak. Nah, ilmu falak itu bisa menghitung 10 tahun ke depan Ramadannya bagaimana sudah bisa. Jadi orang-orang yang ngerti ilmu falak itu sudah bisa menghitung besok Ramadannya 10 tahun lagi jatuh pada hari ini awalnya, nanti Syawalnya hari ini itu sudah bisa dihitung. Mbah Kiai Haji Suraihan
itu terkenal ahli falak untuk Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Itu ketika beliau wafat meninggalkan kalender untuk tahunan, itu meninggalkannya 20 tahun ke depan sudah disiapkan oleh Mbah Kiai Turaihan. Jadi kalau panjenengan membeli kalender Menara Kudus, itu yang menghitung ilmu falaknya beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Turaihan. Itu ahli falak se-Indonesia itu. Nah, itu ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan eretan falaknya itu sudah sampai 20 tahun ke depan. Berarti tahun-tahun ini habis ini. Diteruskan oleh anaknya. Untuk menentukan kapan awal bulan akan datang ditentukan dari hasil ru'yatul hilal. Nek nganggo hitung-hitungan itu untuk memperkirakan kapan akan diadakan ru'yatul hilal, kapan akan dilaksanakan ru'yatul hilal. Tapi ru'yatul hilal itu mengacu pada hasil perhitungan ilmu falak itu. Tapi tidak mungkin tanpa ngerti ilmu falak terus melaksanakan ru'yatul hilal, tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Maka harus menentukan dengan ilmu falak. Lah, untuk kita kaum Nahdliyin, orang-orang NU, ilmu falaknya dipakai, kemudian ru'yatul hilalnya juga dipakai. Jadi mulai puasa 1 Ramadan dan puasa berakhir Idul Fitri 1 Syawal, semuanya itu ditentukan berdasarkan hasil ru'yatul hilal. Jadi begini, ilmu falak menyatakan bahwa hari Kamis tanggal sekian bulan Sya'ban akan berakhir dengan ketinggian 2 derajat, dengan ketika hilal 2 derajat misalkan. Lah pada malam Jumatnya kan dilihat itu di ru'yatul hilal, dilihat dengan mata telanjang. Pertama dilihat dengan bantuan, kemudian dibuktikan dengan mata telanjang. Nah ini kalau dibuktikan, kalau dilihat semacam itu tidak kelihatan, baik itu karena mendung, karena terhalang dan lain-lain, maka kalau semuanya tidak ada yang melihat, maka tidak jadi puasa hari Jumat. Hari puasanya dilanjutkan pada hari Sabtu. Itu satu contohnya begitu. Keterangan pada tanggal 29 Sya'ban menjelang huruf itu terbenamnya matahari, namanya huruf. Lah waktu terbenam disebut maghrib. Nah gitu. Terbenamnya matahari namanya huruf, waktunya disebut maghrib. Makanya kapan waktu maghrib? Waktu terbenamnya matahari. Wong kota maghrib angel mirip. Sama bilang saja ketemu orang-orang kota apa mirip dulu. Biasanya gitu. Pada 29 Sya'ban menjelang huruf malam 30 Sya'ban, pemerintah dan juga ormas-ormas Islam melalui tim falakiyahnya mengadakan ru'yatul hilal. Jadi semua ormas juga melakukan ru'yatul hilal. Untuk PBNU, ketua lembaga falakiyahnya beliau almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ghazali Masruri. Ghazali Masruri ini kakak kandung daripada Kiai Bukhari Masruri yang dulu menjadi ketua PWNU Jawa Tengah. Kemudian hasilnya dimusyawarahkan pada forum sidang isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sidang isbat niku sidang penentuan. Isbat niku sidang penentuan. Jadi hasil-hasil itu didengar dari masing-masing daerah, melaporkan, terus dilaporkan kepada protokol sidang isbat itu,
Setelah itu disaring, disumpah bagi mereka-mereka yang melihat. Nah, setelah itu baru ditentukan jatuh pada hari apa. Dan pelaksanaan hilal itulah yang dapat dijadikan patokan kapan dimulai berpuasa dan kapan akan berakhir. Juga menunggu hasil ru'yatul hilal pada tanggal 29 Ramadan sore. Apabila pada malam ke-30 Sya'ban berhasil melihat hilal, maka pemerintah menetapkan umur bulan Sya'ban 29 hari. Kalau melihat hilalnya itu memang berhasil, berarti umur bulannya hanya 29 hari. Kalau tidak berhasil, berarti diistikmalkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Umat Islam wajib mengikutinya. Nek panen wis hasil, wong Islam wajib mengikutinya. Dan nek ora hasil, berarti disempurnakan, namanya istikmal. Umur bulan Sya'ban 30 hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in hubbi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah, anna Rasulullah satemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe sumu poso sira kabeh liru yatihi krana ningali hi ing hilal, wa aftiru lan padha buka sira kabeh liru yatihi krana weruh hilal. Fa in hubiya mongko lamun terhalang alaikum ing atase sira kabeh, fa akmilu mongko nyempurnakno sira kabeh iddata Sya'ban 30 ing itungan Sya'ban 30 dina. Muttafaqun alaihi, wis dimufakati alaihi ing atase hadis iki saking Imam Muslim lan Imam Bukhari. Jadi hadisnya sahih, ora kena dibantah. Lah terus nek ana wong sing ora nggo ru'yatul hilal pripun? Niku nganggene mendahulukan akal dengan berdasarkan perhitungan falak. Kena ora? Kena. Jadi nek ana wong menentukan awal Ramadan, awal Syawal dengan perhitungannya sendiri, diperbolehkan, tapi hanya untuk kalangan sendiri. Misalkan saya menentukan ru'yatul hilal, kemudian anak-anak ini santrian saya. Nah ini saya menentukan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis misalkan. Ini hanya untuk saya, keluarga saya yang mau mengikuti, santri-santri saya yang tidak boleh untuk umum. Itu diperbolehkannya hanya begitu. Tapi kalau secara umum harus dengan liru'yatihi, dengan ru'yatul hilal. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu semua dikarenakan melihat hilal awal Ramadan, dan berlebaranlah kamu semua karena melihat hilal awal Syawal, yaitu jangan berpuasa. Apabila hilal itu terhalang, tidak dapat dilihat, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah
sahabat Abi Hurairah ini nama julukan, ya, nama julukan. Kalau makna artinya Abi Hurairah niku bapake kucing cilik. Maknane nek cara Jawane Abi Hurairah niku namine berarti maknane anake bapakane kucing cilik. Ya, wong nek anu krana ana Abi Hurairah niku sahabat terkenal, sahabat yang paling hebat, kemudian duwe anak diarani Abi Hurairah, ya api. Tapi maknane kucing cilik. Ana maneh Hirah niku maknane Hiratun niku maknane kucing. Lah kerekno orang ngerti gawe aran namane Siti Hirawati. Ana niku Hira niku kucing, Wati niku maknane bersetubuh. Oh niku ana kok duwe kanca wis mati wong niku cah. Namane Siti Hirawati. Jebule maknane Siti kucing bersetubuh. Mungkin waktu meteng ana kucing oyok-oyokan. Nah itu sahabat Abi Hurairah ini anak yatim yang tidak tahu siapa ayahnya, jadi tinggal mati awet cilik, sehingga dia ini menjadi pembantu salah seorang majikan di Madinah. Setelah dia menjadi remaja, kemudian dia dikawinkan dengan anak majikannya. Hebat ini ya. Namun demikian dia tidak dibekali dunia, tidak dibekali harta, dan tidak dibekali apapun. Pada waktu itu beliau belum masuk Islam. Nama kelahirannya Abdus Syamsi. Jadi namanya Abdus Syamsi. Abdus Syamsi itu anak srengenge, kaulane srengenge, hambanya matahari. Itu namanya Abdus Syamsi. Pada waktu zaman jahiliyah, pada waktu kelahirannya namanya Abdus Syamsi. Kemudian pada tahun keempat Hijriah, kalau keempat Hijriah, beliau baru masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu sudah bagian keri, sudah di Madinah, sudah bagian yang di belakangan, bukan termasuk orang Islam sahabat yang awal-awal, bukan ya. Dia masuk Islam sudah berada di Madinah. Kemudian di Madinah beliau masuk Islam diganti oleh Rasulullah dari nama Abdus Syamsi diganti dengan Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Kenapa kok dijuluki Abi Hurairah? Karena dia ini senang dengan kucing. Dimanapun ada Sayyid Abdurrahman, ada sahabat Abdurrahman itu, beliau membuat baju yang lengannya lebar untuk menggendong kucing cilik. Sangat senangnya dengan kucing, sehingga dijuluki Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah ini termasuk sahabat-sahabat yang tidak kaya, sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, sahabat-sahabat yang tidak punya pekerjaan pokok. Nah ini ada sahabat-sahabat yang semacam itu berjumlah sekitar 90 sampai 100 orang. Itu ada sahabat-sahabat yang sekarang tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, yang penting ngikut pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya di emper rumahnya Rasulullah, tidurnya di emper Rasulullah. Kalau ada rezeki orang memberi, mau ke masjid, diterima untuk makan. Tidak, ya bagaimana lagi? Pada suatu hari, nah ini kepalanya orang-orang itu, kepalanya sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, itu
ketuanya Abu Hurairah. Udah jadi ketuanya Abi Hurairah. Nah, orang-orang sahabat-sahabat yang tidak punya rumah ini namanya Ashabus Suffah. Sebutannya Ashabus Suffah. Ini Ashabus Suffah ini tepatnya di manggone nang ngarepe nang ngemperane omahe Kanjeng Nabi, di rumah Kanjeng Nabi. Ini tempat yang untuk bahasa sekarang apa? Bahasa sekarangnya apa sih gawe hubungan apa sih tempat temanya itu di emperan rumahnya Rasulullah, dan itu disebut oleh Mbah Maimun Zubair bahwa disitulah tempat mustajabah, tempat yang diijabah doanya di tempat-tempat Ashabus Suffah itu. Lah kemudian letaknya di mana? Nah ini Ashabus Suffah itu di Madinah, di masjid sebelah utaranya makamnya Rasulullah. Jadi Rasulullah makamnya kotak semacam ini. Di sini di sebelah baratnya ada mimbar. Nah itu dulu makamnya Rasulullah, ini rumahnya Rasulullah. Nah dari rumah sampai mimbar yang untuk khutbah ini dinamakan Raudhah, taman surga. Kanjeng Nabi pernah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yang ada di antara rumahku dan mimbarku, mimbar yang untuk khutbah, itu disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Besok nek sampean bisa haji, bisa umroh. Amin. Amin ra. Amin. Nah itu di Madinah itu ada yang tempat yang namanya Raudhah di dalam masjid. Nah itu tempatnya antara makamnya Kanjeng Nabi dengan mimbarnya Kanjeng Nabi, sekitar 13 meter. Itu semua karpet yang ada di masjid itu warnanya merah, tapi yang di Raudhah warnanya hijau. Sehingga kalau jenengan bilang, wah saya di Raudhah tiap saat, lah di mana ya pojokan karpet merah, berarti orang. Karena karpetnya mesti hijau. Nah ini kalau ini Raudhah yang sebelah baratnya makam Rasulullah, kalau tempatnya Ashabus Suffah ini di utaranya makamnya Rasulullah. Ini dibuka hanya waktu-waktu sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu, tempat Ashabus Suffah tidak dibuka. Namun demikian dibuka lagi selain 5 waktu dari jam 2 malam sampai subuh, sampai waktu subuh, hanya itu. Tapi nuwun sewu jarang sing ngerti kaya kuwi. Itu tempatnya yo adem ayem, karpetnya merah, tidak hijau. Di sebelah timur utaranya Raudhah. Nah ini Abi Hurairah yang demikian itu mengepalai sahabat-sahabat yang namanya Ashabus Suffah. Beliau pernah nangis yang tidak bisa ditulungi, apa bahasanya? Nangis guguk-guguk, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Nah, kan kalau bahasanya kan nangis menderu-deru, bahasa Inggrisnya guguk-guguk. Sehingga beliau ini hampir pingsan. Para sahabat menanyakan, kenapa ya Abi Hurairah? Apa kamu tidak makan seharian sehingga kamu merasa ngelih? Beliau menjawab tidak. Ngelih apa? Dia bilang tidak. Kenapa? Akhirnya saya mau lapor saja kepada Rasulullah. Beliau lapor kepada Rasulullah. Saya menangis yang tidak bisa diukur Rasulullah. Kenapa? Karena saya merasa punya ibu yang kafir, yang pernah ngejek-ejek panjenengan,
Jadi Rasulullah itu diunek-unek karo ibu Nabi Hurairah sing temenanan, diunek kentir, diunek macam-macam. Akhirnya Abi Hurairah pulang ke rumah menemani ibune. Bu, mbok iya bu, mlebu Islam bae melu aku. Mek bisa ketulungan uripe besok nang akhirate mek kepenak. Wah malah ngunekne Rasulullah tambah nemen. Mencaci maki Rasulullah tambah tidak karuan ibunya Abi Hurairah itu. Nah, setelah itu Abi Hurairah yang tadinya sudah tidak menangis kembali menangis lebih daripada sebelumnya. Nangisnya keliwat. Akhirnya laporan oleh dengan Rasulullah, kenapa kamu tambah nangis? Saya sudah pulang menemui ibuku, tapi tambah mencaci panjenengan yang tidak karuan, yang melebihi yang lain. Kami mohon doa dari panjenengan ya Rasulullah. Panjenengan yang mendoakan, mudah-mudahan ibu saya mendapatkan hidayah. Akhirnya Rasulullah ndongake muga-muga ibune Abu Hurairah niki entuk hidayah bisa mlebu Islam. Nah, lebar niku terus Abu Hurairah kan seneng, nangisnya menang. Lah kok menang main iki apa ya Abu Hurairah? Lah ngono bali wae. Akhirnya Abu Hurairah kan mau pulang jantung kok ibune tambah jengkel. Ora bali kok Kanjeng Nabi kon bali. Akhirnya Abu Hurairah kembali menemui ibunya. Ternyata begitu sampai di pintu rumah, pintunya tertutup rapat. Di dalam terdengar gemerciknya air. Ternyata ibunya Abi Hurairah masih belajar berwudu. Setelah itu didodok-dodok, ditemuilah ibunya. Seraya ibunya langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau doanya Rasulullah langsung diijabah pada hari itu pula. Jadi sing aran wasilah niki kaitannya dengan wasilah. Artinya Abi Hurairah kan seorang sahabat, ndonga dhewe kan sudah bisa, sudah ada sahabat, tapi tetap minta didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda wasilah boleh, itu begitu juga di antaranya. Nah ini akhirnya ibunya Abi Hurairah masuk Islam setelah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah setelah kita melihat hilal, berarti sudah jelas masuki bulan Ramadan, diwajibkan puasa. Nah, doa melihat hilal, doa melihat hilal. Mari kita simak halaman 5. Betul ya, halaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amtul Hatab bin Ubaidillah, saking sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu mugi-mugi ridani sapa Allah Gusti Allah taala anhu, saking sahabat Thalhah bin Ubaidillah, annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi idza ra'al hilala, tatkalane ningali al hilala ing tanggal, ing rembulan tanggal 1, ing sinare rembulan tanggal 1, kala ndonga. Nah, iki makane kala niki ndonga. Ya kala niku kan ngucap niku bisa ndonga, bisa njaluk, bisa ngomong, bisa nyeneni, wis pokoke kala. Ndongane Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallahu ila rusdin wa khairin. Ndongane Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami, rabbi wa rabbukallahu ila rusdin wa khairin. Allahumma tuh Allah
ahillahu alaina, mugi-mugi nuduhake panjenengan alaina ing atase kita bil amni kelawan aman. Jadi muga-muga onone hilal sing katok, gampang kalau ya. Muga-muga onone hilal sing katok alaina ing atase sira ingsun kabeh bil amni kelawan iman, kelawan aman, wal imani lan iman, wassalamati lan muga-muga selamat, wal islami lan tetep Islam. Rabbi duh pangeran ing wa rabbuka lan pangeranmu hilal. Kan iki madhep ndelok hilal berarti wa rabbuka lan pangeranmu hilal. Lan iki diwaca ora mung nek tanggal 1 jenengan weruh rembulan maca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamatul islam rabbi wa rabbuka Allahu hilalur rusdin wa khairin kena api kaya ngene iku bisa nggawe ndonga mek aman, mek selamat, mek tetep iman, tetep Islam. Allahu Gusti Allah hilalur rusdin nunjukake hilal niku rusdin ing keuntungan wa khairin lan kebagusan. Muga-muga ndadekake petunjuk wa khairin lan kebagusan. Jadi